Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru yang hebat, bertemu lagi dengan saya Purnomo SPD, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Klaten. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak. Pada aksi nyata kali ini saya diberi kesempatan untuk berbagi ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 3. Aksi nyata saya kali ini saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 dengan melibatkan ibu bapak guru yang luar biasa dari dua sekolah yang berbeda. Tak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak kepala sekolah yang memberikan saya kesempatan ini. Setelah mengetahui bahwa tugas LMS modul 1.4.A.10.1 adalah berbagi pengalaman kepada rekan-rekan sejawat dan guru yang lain, maka saya mengkonsultasikan kepada kepala sekolah. Sambutan kepala sekolah sangat luar biasa, bahkan menyarankan untuk rekan-rekan guru untuk mengikuti hal ini. Rekan guru pun menyambut dengan bahagia karena mereka sudah penasaran apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Lalu saya berinisiatif untuk menawarkan program ini kepada guru-guru di sekolah sebelah dan responnya pun sangat luar biasa. Dan setelah berkomunikasi dan berkolaborasi, kami memutuskan bahwa seminar saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021 bertempat di SD Negeri 2 Cucuan, Prambanan, Klaten, dimulai pukul 9 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan berikut aksi nyata saya, Purnomo SPD, calon guru penggerak angkatan 3 dari SD Negeri 2 Cucuan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.
terhormat Bapak Sumarno MPD selaku Kepala Sekolah Guru Penggerak, yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta seminar dari SD Negeri 2 Cituan dan dari SD Negeri 1 Sengon. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di SD Negeri 2 Cituan ini dalam rangka mengikuti acara seminar guru penggerak. Yang kedua, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi seminar yang pertama, yang keempat tanya jawab sesi pertama, yang kelima pemaparan materi kedua, yang keenam tanya jawab sesi kedua, dan yang ketujuh penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca bismillah untuk memulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh kepala sekolah kepada beliau Bapak Sunarno MPD, waktu dan tempat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama Bapak Ibu dari keluarga besar SD Negeri Sengon 1 Guru Bidik Kecamatan Prambanan dan teman-teman dari SD Negeri 2 Cituan Guru Bidik Kecamatan Prambanan, terlebih kepada calon guru penggerak saya Bapak Purnomo SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan pagi yang cukup berbahagia ini kita dapat dipertemukan di ruangan ini dalam acara seminar guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Purnomo SPD. Maka untuk itu kami atas nama Kepala Sekolah mengaturkan ucapan selamat datang pada Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri acara seminar aksi nyata dari guru penggerak yang berasal dari SD Negeri 2 Cituan, yaitu Bapak Purnomo SPD. Untuk selanjutnya, bahwa di dalam program guru penggerak ini kami selaku kepala sekolah menyambut dengan baik dan mendukung sepenuhnya, karena dengan adanya guru penggerak yang ada di SD ini akan merubah segala sesuatunya dari awal sampai perjalanan detik ini. Sudah banyak perubahan-perubahan yang bisa disaksikan lewat dalam pembelajaran yang dilaksanakan juga oleh anak di dalam proses pembelajaran dan pada rekan-rekan guru untuk mengikuti jejak perubahan itu yang dilaksanakan oleh guru penggerak kita Bapak Purnomo SPD. Maka pada kesempatan seminar hari ini nanti juga akan dipresentasikan beberapa hal yang kami berharap nanti bisa diikuti, dan apabila lebih bermanfaat nanti bisa dikembangkan di yang sekarang 2 SD, antara SD Negeri 2 Cituan dan SD Negeri 1 Sengon. Insya Allah nanti akan meluas kepada wilayah kita dan akan bermanfaat untuk dunia pendidikan yang ada di Prambanan ini. Maka tidak banyak yang saya sampaikan, saya ucapkan selamat berseminar dan selamat bertugas, semangat dan semangat untuk Pak Purnomo SPD menjadi
calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Guru Penggerak yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi seminar yang pertama yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, beliau Bapak Purnomo SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Diana selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sundarma PD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Cucukan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang saya banggakan pulang dari SD Negeri 2 Cucukan maupun dari SD Negeri 1 Sengon. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku calon guru penggerak akan menyampaikan aksi nyata. Tetapi sebelumnya marilah kita tidak lupa memanjatkan puja, puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan pagi menjelang siang ini tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Terlebih nikmat sempat dan sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Ibu bapak guru yang saya hormati, langsung saja saya paparkan materi aksi nyata guru penggerak angkatan 3 tahun 2021 dari Kabupaten Klaten. Sebelumnya kami perkenalkan fasilitator kami, Ibu Kresni Wiyati SPD MPD. Beliau adalah fasilitator. Fasilitator itu kalau di sini semungkin kalau murid itu guru penggerak, fasilitator itu adalah bukan kepala sekolah, iya kepala sekolahnya. Nah, pengajar praktik itu wali kelasnya, seperti itu betul. Tetapi kami mohon nanti juga seminar ini bukan bermaksud saya menggurui, karena saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah mumpuni, tetapi hanya sharing saja apa yang kami dapatkan. Semoga nanti berguna untuk kita, terutama untuk anak-anak didik kita. Terima kasih Ibu Bapak. Kita yang pertama kita lanjut. Sebelum ini, salam dan bahagia. Salam dan bahagia itu adalah ajaran salam yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi itu berupa doa, kita salam dan bahagia. Salam itu selamat, bahagia itu berbahagia, bahwa dunia pendidikan itu harus selamat dan mengenyam pendidikan, mendidik maupun yang mengenyam pendidikan itu harus berbahagia. Itu. Sedangkan doanya adalah salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara Islam, salam secara Nasrani, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang kelas ini. Saya yakin ini semua Bapak Ibu sudah ini ya, familiar. Nah, ini kalau dibacakan. Ibu bapak guru yang saya hormati, sebelum saya sampaikan lebih lanjut, kita sejenak kita saksikan video perjalanan pendidikan kita, perjalanan pendidikan Indonesia dari awal penjajahan sampai sekarang ini. Monggo Bu Susi. Ya.
Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ya, Nah, berikut ini adalah potret pendidikan kita dari zaman penjajah. Sejenak kita renungi betapa Salam dari pendidikan mana itu ya? berjalan Bapak Ibu calon maju muda. dari zaman dahulu seperti ini nanti sampai zaman sekarang. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Ya, calon-calon pegawai yang dimaksud pada tahun itu adalah pegawai, bukan pegawai negeri seperti kita, bukan pegawai pendidikan seperti kita, bukan. Mereka para anak-anak yang dididik itu adalah anak-anak yang digadang-gadang untuk dipekerjakan oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga mereka dididik untuk dipekerjakan di kantor-kantor pemerintahan Belanda. Jadi bukan untuk tujuan pendidikan yang sebenarnya. Alatnya kita tuh lagi baik. Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari ya, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka?
Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Oke, terima kasih Bu Bapak, demikian pemaparan untuk perjalanan video perjalanan dari pendidikan kita dari zaman dahulu. Sebenarnya pendidikan itu sudah direncanakan oleh pemerintahan Hindia Belanda, tetapi tujuannya bukan untuk bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk kepentingan mereka, bahwa rakyat Indonesia dididik untuk menjadi pembantu-pembantu mereka. Terus setelah itu lahirlah namanya Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Kita melihat tadi betapa pendidikan zaman dahulu itu mengerikan, hanya diajari salistung, membaca, menulis dan berhitung seperlunya saja. Tetapi dengan adanya Ki Hajar Dewantara, perjuangan beliau yang panjang dan berliku, kita sampai pada titik sekarang. Sehingga ini nanti jangan ngantuk ya. Nanti supaya ngantuk kita bisa komunikatif ya. Moga sambil minum dan dirahapi, nggak apa-apa. Santai, kita santai, pemaparan ini adalah pemaparan santai saja. Oke, nah untuk mengetahui tentang lebih panjang tentang Ki Hajar Dewantara, kita saksikan video selanjutnya. Ini tentang Ki Hajar Dewantara. Tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suryadi pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Pakis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya tiga serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ingaso Sengkulodo, Imadio Manungkaso, Tuturi Handaya. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar,
Untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya, atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut kita adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat bentukannya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan menghamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit. Tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan.
Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini. Ya, oke, itu pengantar saja. Bapak Ibu, kita mulai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara itu membedakan kata pendidikan dengan pengajaran itu berbeda. Pengajaran atau bahasa Belandanya underwijs itu merupakan proses pendidikan. Jadi pengajaran itu ada dalam proses pendidikan, dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi pengajaran itu menghasilkan hard skill ya. Jadi kecakapan hidup yang tampak. Sedangkan pendidikan avoiding itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Sekali lagi anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Terus nanti fungsinya pendidikan apa? Nanti akan kita lihat. Jadi tujuan pendidikan itu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, seluas-luasnya sebagai manusia. Jadi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, anak yang mengenyam pendidikan itu harus bahagia dulu. Tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan. Itu yang paling pokok dan terkadang kita juga masih memaksakan kehendak kita bahwa anak kudu pinter, anak kudu matematika ini kok salah, itu anak kok orang pinter itu piye. Nah itu bukan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi seorang pendidik itu melihat anak itu dengan cara pandang yang berbeda. Sebenarnya saya mempunyai 24 anak. Saya harus memahami 24 anak saya itu masing-masing berbeda. Jangan sampai saya ngejar, oh si A itu bodoh, oh si B itu tidak bisa mengikuti pelajaran, itu tidak dibolehkan. Anak itu adalah fitrahnya lahir itu sudah memiliki sebelumnya saya tanya, seumpamanya kertas, anak itu lahir menurut Bapak Ibu merupakan kertas yang seperti apa, Bu Evi? Anak itu kalau kita bilang anak itu suci ibaratnya. Menurut Bapak Ibu semuanya diibaratkan kertas. Anak yang dilahirkan sejak lahir itu namanya lahir kertas yang seperti apa? Masih putih polos. Polos. Oke. Itu pendapat kita selama ini. Saya juga dulu berpikir seperti itu, Pak, sebelum ikut guru penggerak. Ternyata itu salah. Bukan salah, karena memang ada ajaran yang seperti itu dilihat dari segi sucinya, ya. Tetapi perlu kita ingat dalam dunia pendidikan, kalau dari segi dosa tanpa dosa itu memang putih polos gitu, Pak, ya. Tapi dari segi pendidikan, Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan, menyampaikan anak itu bukan kertas yang polos, tetapi kertas yang sudah ada pola garis-garisnya. Nah, tujuan pendidikan apa? Pendidikan itu tinggal menebalkan garisnya itu. Sehingga guru pendidik itu tidak memaksakan garis itu harus menjadi berbelok ke sana sesuai keinginan guru, itu nggak akan bisa. Tidak boleh dan tidak akan bisa. Karena anak sudah mempunyai kodrat masing-masing. Sehingga mari saya sendiri mengajak diri saya, jangan sampai ngejudge, oh si anak itu bodoh, oh anak itu tidak bisa, karena dia sudah mengikuti kodratnya. Sebenarnya dia tinggal menjalankan kodratnya. Nah, tugas kita menuntun dia untuk mencapai kebahagiaannya dan keselamatannya. Itu nggak boleh kita ngejar anak matematika kok biji 2 itu terus dianggap bodoh. Itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Jadi sekali lagi, anak itu diibaratkan sebagai kertas yang sudah berpola. Mungkin kita pas TK sudah pernah lihat kertas ada garis putus-putus. Nah, pendidik itu tinggal jadi pensilnya.
jadi pensilnya untuk menebalkan garis itu. Pendidik yang dimaksud siapa kira-kira Bapak? Bukan cuma guru. Orang tua adalah pendidik paling utama. Sehingga mungkin yang terjadi di sekolah kita gini, orang tua masrahke semua kepada sekolah. Itu yang terjadi di Indonesia kebanyakan. Dan itu adalah sudah melanggar kodrat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik utama itu adalah orang tua. Jadi dari bayi lahir itu yang mulai menebalkan itu orang tua. Sehingga nanti kita juga sebagai orang tua, saya mengajak kita mulai memahami, apalagi kita pendidik. Kalau mungkin orang tua awam akan melihat itu sebagai wong sekolah, wong aku sekolah yang pas lagi guru nih. Kebanyakan seperti itu. Nah itu nanti tugas kita. Coba ini nanti. Oke. Pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan itu ibaratnya tanah di sawah, ya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu hanya menuntun kodrat anak, bukan menentukan kodrat anak. Tidak bisa menentukan kodrat, cuma menuntun. Kita cuma menuntun, menebalkan garis itu. Tidak bisa menggaris menjadi lebih sesuai keinginan guru, itu tidak akan bisa. Jadi sekali lagi saya beberapa kali matur menyampaikan sebelum ini ke teman-teman, ketika ada anak yang bermasalah, anak yang mengerjakan nggak mau, kita harus dengan hati menyampaikannya bahwa sekali lagi kita harus ingat itu kodratnya anak. Tugas kita menuntun itu kadang kita pakai tekan. Kita menemukan tekan yang tepat untuk merubah anak itu menjadi tepat seperti itu. Oleh sebab itu, guru atau pendidik itu bukan cuma guru, saya maksud tadi pendidik, orang tua dan guru itu hanya berfungsi sebagai pamong atau penuntun. Ibaratnya lanjaran kacang, ya, kita lanjarannya harus jadi lanjaran. Kacang, biarkan kacang itu yang merambat sendiri. Kita jadi lanjaran yang tegak seperti itu. Kita pendidik itu dapat memperbaiki lakunya boleh. Ketika lanjaran kacang itu sudah keluar dari lanjaran, kita benar itu boleh. Tetapi kita nggak mungkin merubah dasarnya. Dasar bahwa kacang panjang itu tugasnya molor. Nggak boleh, nggak bisa kita memaksa kacang panjang untuk tidak molor ketika masih hidup, ya. Itu kodratnya di sini. Oke, next. Nah, pendidik ibaratnya adalah petani. Ki Hajar Dewantara menyebut pendidik itu petani. Ibaratkan petani. Anak-anak itu ibaratnya biji jagung. Biji jagung yang ditanam di tanah itu di tanah yang subur dan mendapat sinar matahari, pengairan cukup, pemupukan bagus, itu akan bisa berkembang juga. Tetapi ketika bibit jagung itu seumpamanya kurang berkualitas, tetapi kita lakukan dengan perawatan yang bagus, sinar matahari cukup, pemupukan, pengairan, bisa juga bibit jagung yang kurang berkualitas itu nanti akan jadi bibit jagung unggul. Tetapi sebaliknya, bibit jagung yang sudah unggul tetapi pendidiknya kita ibarat sebagai petani itu kurang perhatian merawatnya, memupuknya, itu nanti juga belum tentu menghasilkan bibit jagung yang bagus. Sekali lagi, petani itu hanya bisa merawat, mengairi, memupuk, tetapi mustahil bahwa petani mampu mengubah bibit jagung akan tumbuh menjadi padi. Tidak akan mungkin. Itu sudah kodrat, itu yang dinamakan kodrat. Tukang kebun tidak akan mampu mengubah pohon mangga berbuah menjadi durian atau apel atau jeruk. Gak akan mungkin bisa. Tugas pendidik hanya itu, merawat, menyayangi agar itu bertumbuh menjadi yang unggul. Itu yang perlu kita, konsep yang perlu kita pahami dan mulai kita ubah cara pandang kita. Sehingga saya itu sudah mulai di kelas 6 ini, pas kelas 6 ini saya memandang anak itu sudah dengan kacamata yang berbeda sebelum saya dulu
Kadang saya marah-marah karena anak mendapat itu nggak boleh terjadi. Karena itu sudah kodratnya anak. Dan kita sadar tidak Bapak Ibu, bahwa anak yang mungkin prestasi secara akademisnya kurang bagus, masa depannya mesti kurang bagus, belum tentu kan? Belum tentu. Yang terpenting adalah kita menuntun langkahnya aja, mengantarkan mereka menuju kodrat ke depannya, seperti itu. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pendidikan dari pendidik kita, sebenarnya pendidik itu nggak hanya kita, tetapi orang tua, tetapi kita nyebutnya kita karena saya berbicara di depan pendidikan yang notabene adalah guru atau pendidik. Bahwa pendidikan anak itu sejatinya melihat kodrat diri anak yang berhubungan dengan kodrat zaman. Zaman kita, mungkin zamannya Pak Narno kecil beda dengan zaman kita. Zamannya anak-anak kita sekarang beda dengan zaman kita dulu. Sehingga ketika kita kok menerapkan pendidikan zaman dulu ke sekarang, jelas tidak akan mungkin bisa. Itu sudah melawan kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat sekarang, anak-anak itu dibekali dengan gadget. Zaman abad 21 ini dengan gadget, kecanggihan teknologi. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak itu semuanya dulu nasinya mungkin Bapak Ibu ketika dapat nilai 100 diberi hadiah sama gurunya. Terus ketika pagi-pagi Senin kita potong kuku-kukunya dipotong, itu kita suruh, itu nanti kedepannya akan saya sampaikan, itu adalah hal yang bertentangan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Jadi didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zaman. Alam itu ketika anak-anak kita berada di alam pegunungan pedesaan gini, nggak mungkin kita akan mengajari dia untuk cara memanah di gurun pasir dan lain-lain, di pantai berenang di laut, nggak bisa. Karena alam anak kita tumbuh adalah alam pedesaan. Begitu juga ketika anak pantai sudah terbiasa hidup di pantai, kita ajarkan di sini untuk ibaratnya ke sawah bertanam, itu mungkin perlu panjang prosesnya. Oke, next, pendidikan karakter ini yang juga penting tetapi sangat sering dilupakan. Mungkin saya juga dulu itu melihat anak cerdas itu hanya dari entuk biji AP, biji 80, 90, 100, tanpa kita melihat karakter anak. Karakter anak itu luar biasa nanti kalau kita gali. Oke, tidak kubur waktunya habis. Budi pekerti itu diartikan sebagai perpaduan cipta, kognitif. Cipta itu adalah kognitif, pengetahuan, karsa secara afektif dan menciptakan karya, dan psikomotor. Psikomotorik itu adalah gerak, ya. Oke, nah ini keluarga menjadi tempat yang paling utama, sehingga marilah kita berbenah mulai dari kita, karena kita adalah pribadi pendidik. Otomatis dalam mendidik anak-anak kita, jangan sampai kita menganggap anak kita itu selalu ini bodoh atau apa, itu kurang tepat ketika kita sudah menjadi pendidik. Keluarga itu menjadi ruang pertama untuk mempersiapkan hidup anak, di mana anak itu dibentuk oleh keluarga. Kita menerima anak itu dari umur berapa dok? 6-7 tahun ya, 7 tahun. Anak itu selama 7 tahun sudah dibentuk, ya. Jadi kita tidak bisa semuanya anak kelas 1 kok belum bisa baca. Itu karena hasil bentukan keluarga. Anak kelas 1 kok belum bisa menebalkan garis, itu bentukan keluarga. Berarti itu apakah terus kita gagal? Bukan. Karena kita sudah menerima mereka dalam kondisi seperti itu. Maka kita tinggal menuntun pelan-pelan. Jangan sampai dijatuh ini si anak, itu nggak boleh. Karena kita tinggal menerimanya kan umur 7 tahun, itu sudah selama 7 tahun terbentuk oleh keluarganya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini pusat pendidikan itu yang pertama adalah keluarga, kedua sekolah, dan ketiga masyarakat. Ini kalau tidak bersatu, pendidikan anak itu tidak akan maksimal. Contoh yang seperti saya sampaikan tadi, keluarga dan anak sekolah dipasrahkan di sekolah, piye caranya pokoknya guru nih.
itu tidak akan maksimal. Mungkin keberhasilan ada berapa persen tetapi tidak maksimal. Selain itu juga oleh masyarakat, kita tergantung masyarakat. Sekolah wis dandani kepiye carane, tetapi di masyarakat yang ngapunten masyarakatnya beraneka ragam, ngapunten seumpamanya masyarakatnya lingkungan pemempu, lingkungan pengaman yang suka malam, anak-anak mereka dididik dengan baik di sekolah yang hanya 8 jam pelajaran, ketika kembali ke masyarakat bergaul dengan mereka nggak akan maksimal hasilnya seperti itu. Terus seumpamanya itu terus sudah di masyarakat seperti itu, ternyata anak pintar itu yang ternyata anak pintar dalam segalanya, karakternya, akademisnya, itu jasanya siapa? Kira-kira Bapak Ibu? Siapa? Itu kodratnya anak. Iya. Jadi pendidikan itu berhasil, tetapi si anak itu sudah menemukan kodratnya seperti itu. Oke, jadi peran orang tua itu sebagai guru, orang tua guru, penuntun, pemberi teladan. Ini yang kadang-kadang kita para orang tua, wali murid kita kurang memahami di sini. Berasal dari broken home, anaknya jadi pemurung karena di rumah sering melihat orang tuanya berantem, orang tuanya padu, terus dipasang kepada guru aja, itu nggak akan mungkin maksimal. Jadi memang pendidikan itu saling berkaitan, keluarga, sekolah, masyarakat, sehingga anak itu bukan objek, tetapi anak itu adalah subjek pendidikan. Ini ada video Mbak Laila. Ini kita saksikan video lagi ya. Ini tentang pendidikan karakter. Tentang pendidikan karakter. Nah, karakter itu seperti apa? Mungkin kita akan Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini berisi tentang diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Nah, ini fenomena gunung es ini adalah ibarat karakter yang tumbuh di anak-anak didik kita. Gunung es itu yang tampak di atas permukaan laut hanya sedikit. Itu yang kebanyakan kita lihat, tetapi kita terburu-buru menyimpulkan. Ketika anak berbuat salah, ketika anak nutuk kancane, padahal itu hanya terlihat sedikit sekali itu sudah kadang kita anggap anak itu nakal. Ya, ketika anak tidak mengerjakan tugas, dicap anak itu malas. Padahal itu setiap anak melakukan kegiatan itu atau perbuatan itu pasti ada dasarnya, pasti ada alasannya. Dan alasan itu yang harus tugas kita seorang pendidik untuk mengetahui dan menyelesaikan gitu. Yang murid kita Mbak Laila. Dari situ apa Mbak? Dari situ. Bukan gitu. Mbak Laila. Teks ini akan kita terapa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%.
ya? Bagian itu adalah bagian karakter yang dapat terlihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing orang. Perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es, ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Kotak hitam ini adalah identitas hakiki, identitas sebenarnya dari diri seorang manusia tersembunyi. Jadi, karakter yang dapat kita lihat atau yang terlihat dari seseorang sesungguhnya didasari oleh perilaku-perilaku yang berulang telah ia lakukan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu secara kumulatif menjadi gambaran umum karakter seseorang. Fenomena gunung es ini juga turut menggambarkan lingkungan di mana karakter bertumbuh. Ada bagian es yang muncul di permukaan yang menggambarkan lingkungan yang terlihat, kasat mata, bersifat fisik, dan dapat disadari. Ada pula bagian es yang berada di bawah permukaan yang menggambarkan lingkungan yang tidak terlihat, tidak kasat mata, bersifat psikis, dan tidak begitu saja mudah untuk disadari. Dua lingkungan itulah yang mempengaruhi karakter seseorang dan perlu kita maksimalkan pengaruhnya dalam menumbuhkan karakter seorang manusia. Dalam menumbuhkan karakter, kedua lingkungan tersebut dapat kita sederhanakan sebagai pengkondisian dan pembiasaan, baik pada lingkungan fisik maupun psikis, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada dua jalan utama dalam melakukan pengkondisian dan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku dan kebiasaan yang positif maupun yang negatif, yaitu lewat jalan keteladanan dan lewat jalan sistem atau aturan. Komitmen untuk melangkah melalui dua jalan utama itulah yang perlu dilakukan secara konsisten agar efektivitas pengaruh lingkungan pada apa yang ada di dalam kotak hitam identitas terus meningkat, mempengaruhi perilaku demi perilaku, hingga akhirnya bertumbuh menjadi karakter yang baik. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menumbuhkan karakter baik. Oke, itu tadi fenomena gunung es ya. Jadi dibutuhkan keteladanan yang konsisten dan sistem ya. Makanya Ki Hajar Dewantara untuk menumbuhkan karakter itu, karakter anak itu, guru atau pendidik itu termasuk orang tua itu harus menjadi di depan memberi teladan atau engarso sungkulodo. Ini kadang juga tadi saya bahas sama Bu Yanuar, di depan memberi teladan sehingga guru itu tingkah lakunya dijadikan teladan murid-muridnya. Kadang kita harus mempertanyakan pada diri kita sudah pantas belum untuk diteladani oleh murid-murid kita untuk semua hal ya. Yang kedua, ikmatio mangun karso, di tengah kita membangun semangat kepada siswa. Ketika siswa mulai loyo, bapak ibu mulai ngantuk, kita semangati dengan minum ya Bu ya. Minum Bu. Dan di belakang kita memberikan dorongan yang positif atau Tut Mulia Dayani, dan Tut Mulia Dayani sampai sekarang dipakai sebagai slogan pendidikan di Indonesia. Ini nggak usah soalnya waktunya nanti kurang. Nah, untuk menumbuhkan karakter itu tadi ibu bapak, guru itu diharapkan menjadi semua guru penggerak
Penggerak itu dalam artian bukan harus seperti mendaftar guru penggerak, tetapi mempunyai jiwa guru penggerak di masing-masing jiwa guru. Nah, guru penggerak itu nilainya adalah guru itu harus mandiri. Mandiri dalam artian memunculkan motivasi dalam diri untuk membuat perubahan menjadi lebih baik. Ya, jadi mandiri, memunculkan motivasi pada diri sendiri kita. Yang selanjutnya reflektif, bahwa guru, mana ini tadi tetap gerak barang, bahwa guru itu wajib membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya. Jadi ketika saya mengikuti guru penggerak ini, ada pengalaman baru, kok saya menuntut, saya nggak mau menerima itu nggak bisa. Jadi kita harus reflektif. Oh, ternyata selama ini yang saya lakukan itu belum maksimal, belum tepat. Maka kita harus mau berubah, gitu ya. Yang selanjutnya kolaboratif. Guru itu harus berkolaborasi. Nah, seperti saat ini itu contoh-contoh kolaborasi. Contoh lain, ketika ada kesulitan untuk wali kelas 1 dibantu oleh wali kelas 2, kelas 3 dan selanjutnya itu kolaborasi. Yang selanjutnya adalah inovatif. Munculnya gagasan-gagasan baru. Contoh di tujuan 2 dulu belum ada pembiasaan, dulu Bu Susi ini pernah alami juga ya. Pembiasaan dulu jajar itu bebas. Maka kita munculkan inovasi baru, tidak boleh jajan di jam pertama. Nah, gimana caranya? Diganti dengan bawa bekal dari rumah. Itu adalah inovasi baru. Dan ketika inovasi itu sudah dijalankan, kita tetap harus membuat inovasi baru lagi. Contohnya kita, jajan itu boleh, tetapi jangan sembarangan. Kita munculkan inovasi dengan program kita yang merupakan inovasi apa, Bu Susi? Marketing. Siswa kita belajari untuk berwirausaha dari rumah. Siswa lain di situ ada banyak sekali pembelajaran. Dan yang terakhir ini wajib untuk kita, bahwa apapun yang kita lakukan dalam dunia pendidikan itu untuk semata-mata kepentingan murid. Jangan sampai itu untuk kepentingan diri kita. Jangan sampai itu untuk kepentingan pribadi guru, kepuasan guru. Itu tidak boleh. Contoh, ketika kita bisa marah-marah kepada murid, itu kita puas, itu nggak boleh, tidak dianjurkan. Ketika kita melihat siswa kok nilainya bagus, kita yang merasa bangga, itu tidak boleh. Itu hasilnya siswa, bukan hasil kita. Jadi kita jangan bangga ketika murid nilainya bagus, dia sopan, religius, itu adalah kebanggaan hasil kita. Itu tidak dibenarkan. Itu adalah hasil siswa. Yang selanjutnya peran guru. Nah, peran guru harus menjadi pemimpin pembelajaran, harus mempunyai inovasi-inovasi dalam pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran biar gak ngantuk. Gimana Mbak Olivia? Biar gak ngantuk seperti apa? Terus pembelajaran biar gak ngantuk itu harus diajak ngomong atau diajak bercanda. Bahwa pembelajaran itu harus disajikan bervariasi, jangan cuma monoton gitu. Menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini juga kita seperti ini, kita sedang bergerak untuk membuat komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain. Ini sudah sering dilaksanakan oleh teman-teman ketika rapot, seumpamanya membuat rapot, teman-teman ada kesulitan, kita bantu itu menjadi coach. Membuat sepakat, ada teman yang kurang bisa, kita bantu, itu namanya menjadi coach. Selanjutnya adalah mendorong kolaborasi. Nah, ini harus mendorong kolaborasi. Selanjutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Ini nanti kita harus menciptakan murid untuk menjadi mandiri. Jangan kita paksa, tetapi kita tuntut untuk menjadi mandiri. Jika peran guru itu dan nilai guru itu sudah sesuai dengan sebenarnya, maka profil pelajar Pancasila akan kita capai. Pelajar Pancasila itu ada berapa? 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, siswa kita mandiri, bernalar kritis, bernalar
bernalar kritis itu tidak harus siswa kelas atas, kelas bawah pun iya. Jadi ketika kelas 1 lari-larian, Mister tadi pagi ini nggak pakai masker, Mister, itu dia menyadari bahwa itu kurang tepat, dia lapor kepada gurunya untuk meminta tuntunan gitu loh, sehingga nilai-nilai itu sudah kita ajarkan dan diserap oleh anak. Yang selanjutnya kreatif dan bergotong royong. Bergotong royong selalu kita tanamkan di SDB 2 Cucungan. Mungkin Sekon 1 juga untuk membersihkan kelas kita bentuk regu piket. Regu piket diawasi oleh ketua kelas dan seksi-seksi piket lainnya. Kita percepat aja. Nah ini kira-kira PR Bapak Ibu. Nah tantangannya satu-satu dijawab ya. Saya memimpikan murid-murid yang apa menurut penjenengan? Mbak Yanuar. Saya memimpikan murid-murid yang berkarakter. Iya, berkarakter. Bu Evi, kalau Bu Evi mimpinya murid-murid yang seperti apa? Tak tanya satu-satu semuanya. Sopan. Sopan aja Bu. Yang langsung dimunculkan yang ada di pikiran penjenengan. Oke. Boleh. Oke, siap. Khusus ini saya memimpikan murid-murid yang dimimpi jenengan, muridnya jenengan akan seperti apa? Murid impian jenengan. Yang bisa menghargai teman, terus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Siap, yeah. Oke, kalau Bunyawi ini dari Semangat Ganti dong, dari Tujuan. Ini dari Semangat ya. Saya memimpikan murid-murid yang mempunyai akhlak yang baik. Oke, Bu Devi. Memimpikan murid yang mempunyai kedisiplinan dan cita-cita untuk maju. Oke, Bu Laila. Memimpikan murid-murid yang cerdas, berakhlak mulia, dan berbakti pada orang tua dan guru. Oke, itu cukup dulu, nanti soalnya banyak pertanyaan lagi. Saya memimpikan murid-murid, saya yakin yang jenengan sampaikan tadi semua baik semua. Adalah tugas kita untuk mewujudkan itu, gitu ya. Jadi itu tanamkan di pikiran jenengan. Itu impian saya terhadap murid saya, sehingga saya harus mewujudkan itu, gitu ya. Karena saya percaya bahwa murid saya itu mampu untuk melaksanakan itu, menjadi itu, harus diyakini, gitu ya. Di sekolah saya mengutamakan, nah di sini, ya ini, saya memberikan murid yang kompeten, mandiri, dicintai, satu kali lagi dicintai, karena belum tentu murid kita itu merasa dicintai oleh gurunya, ya enggak? Ketika murid berbuat salah, dengan menanganinya dengan nada marah, itu murid tersakiti itu belum tentu dia merasa dicintai. Jadi jangan sampai nanti satu kesalahan kita itu membuat luka di hati siswa, karena luka itu akan terbawa sampai dewasa. Bunyami dulu satu sekolah sama saya, pernah digebuk, Pak, itu enggak? Pernah kan? Pernah. Enggak pernah digebuk di sini, pernah. Pas dapat nilai jelek dipukul sini, nah itu membekas sampai sekarang. Kenapa itu membekas? Itu adalah pengalaman masa kecil yang tersimpan di memori otak, dan itu akan terjadi juga pada murid-murid kita loh sekarang. Apa yang kita lakukan itu terekam sampai dia dewasa. Jadi mari kita buat rekaman-rekaman yang mengesankan baik kepada murid-murid kita, gitu. Oke, saya percaya bahwa murid kita itu adalah individu unik dan beraneka ragam. Tidak sama, sekali lagi perlu kita tekankan pada diri kita, gak hanya sebagai teori bahwa kita paklikur anak. Saya punya paklikur anak, saya memang harus berperan menjadi bapak dari 24 anak ini yang memiliki keunikan masing-masing. Gitu. Oke, ini lanjut aja nanti buat visi. Nah, kira-kira visi ibu bapak sekarang apa terhadap sekolah impian dengan banyak yang mengimpikan nilai ujian bagus. Itu benar. Kalau memimpikan prestasi bagus itu benar, tetapi belum berpihak kepada murid sepenuhnya. Karena ketika kita prestasinya sekolah bagus,
sekolah itu seneng, kok itu murid banyak, itu belum berpihak kepada murid. Kenapa? Tujuan kita, visi kita ternyata belum sepenuhnya untuk murid, gitu. Oke. Jadi kita fokus pada prestasi atau pencapaian kodrat. Harus pencapaian kodrat. Kita mengantarkan anak kepada kodratnya saja, jangan memaksakan anak untuk selalu berprestasi. Makanya kemarin ada lomba, kita tetap mendampingi, membimbing, tetapi pencapaiannya itu adalah kodrat anak, ya. Jangan sampai ketika nggak dapat ranking kecewa, gitu. Nggak dapat piala kecewa, biasanya itu. Nah ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Tumbuh kembang anak itu ketika 0 sampai 1,5 tahun itu kepercayaan dan ketidakpercayaan, itu baru dia berharap. Ketidakpercayaan ketika dia merasa sakit, nangis, kurang nyaman, nangis, seperti itu. Kita ada di posisi produktivitas di SD itu, produktivitas ya Bapak Ibu. Kita adalah anak-anak kita itu berusaha untuk kompeten, menemukan jati dirinya yang kompeten, gitu ya. Sehingga kita sekali lagi kembalikan, jangan sampai kita nanti meminta anak untuk selalu menjadi seperti yang kita inginkan, ya, gitu. Ini nggak perlu ada, oke, karena waktunya seperti hal ini, oke, visi enggak. Nah ini satu hal, ini yang perlu adalah appreciative inquiry, itu adalah seumpamanya melihat gambar ini yang ada di pikiran panjenengan apa? Tadi sampai mulailah sekarang Bu Sri melihat ini apa kira-kira? Apa Mbak Sri? Mbak Alif apa? Gali tanah, Gali. gunung, Terus? ada yang Ada yang jatuh, terus? ada itu sama apa ya, bongkahan tanahnya ada yang jatuh. Oke. Kalau punya Pak Mar gimana Pak Mar? Ini adalah yang kebanyakan terjadi pada kita. Apa punya apa? Kepuasan. Oke. Belum masih mengingat. Masih ada yang tersisa. Terus kalau Bu Yanwar, khusus ini Bu Evi, melihat sesuatu itu dari perspektif kelebihannya. yes, itu ya. Ketika kita melihat anak kok dapat nilai bagus, kurang bagus, anak kok sekali membuat kesalahan, jangan lihat kesalahan anak itu, tetapi lihatlah apa yang sudah anak itu capai. Kadang kita kan ketika melihat anak itu berbuat kesalahan, kita fokus kesalahan anak, kita lupakan yang sudah dia capai, banyak sekali padahal. Ini jadi ini si orang itu nunjuk itu loh, itu jatuh. Ini jatuh itu, padahal kita sudah mendapat sebanyak ini. Itu yang harus kita rubah Bapak Ibu. Anak itu sudah mencapai banyak, tetapi kadang tidak kita lihat ketika dia melakukan kesalahan. Betul? Kadang anak gitu, kadang kita gitu. Semuanya anak kok ngebuk sapu semuanya temannya. Kita fokus ke kesalahannya, bukan fokus ke apa yang sudah dia dapat. Itu yang harus kita rubah. Dulu saya juga seperti itu, tetapi sekarang menyikapi segala sesuatu yang terjadi pada anak itu jangan lihat negatifnya saja. Itu yang perlu. Bukan hanya ke murid kita, tetapi ke anak kita juga, ya. Oke, nah kalau melihat ini apa? Apa? Yuk, kalau melihat ini, injen lagi. Kalau melihat ini apa? Apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik terhadap anak yang seperti itu? Oke. Pendidikan. Oke. Kalau yang lainnya? Bukan.
Oke. Mengapa Oke. anak itu melihat apa itu? Melihat mengapa anak itu melihat di dalam melihat apa itu? Melihat saja dari luar kita apa? Oke. Ini yang seperti yang kita lihat tadi, kemarin banyak melihat itu kesenjangan pendidikan itu adalah ketimpangan Indonesia. Bukan itu, ternyata yang perlu kita lihat adalah semangat anak itu. Ini semangat dia kan dari segi rasa ingin tahu banyak gitu, itu yang perlu kita gali lebih banyak. Jadi kita jangan lihat negatifnya gitu loh intinya. Oke, sip. Terima kasih. Ini nggak usah pertanyaan nanti di akhir aja ya. Oke, nah maka untuk itu kita yang pertama harus konsisten memerankan nilai dan peran. Yang kedua membentuk keteladanan. Sekali lagi keteladanan itu penting. Karena apa? Karena anak-anak kita itu adalah masih ada yang tahap meniru. Anak kelas 1, 2 itu masih tahap meniru gurunya, meniru temannya, meniru orang yang lebih tua, lebih dewasa di rumahnya. Maka kita harus memberikan bentuk keteladanan yang baik. Yang selanjutnya guru harus juga pandai merancang kegiatan pembelajaran, perencanaannya, baik perencanaannya, pelaksanaannya, analisis kadang juga ini ya Bu ya, evaluasi dan refleksi dan perbaikan. Jadi pembelajaran tidak monoton. Ini sama. Nomor 6, menjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik. Kita ada kolaborasi dengan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan di sekolah. Pemangku kepentingan di sekolah siapa? Pemangku kepentingan di sekolah siapa? Bu Bapak? Pengawas, guru, komite sekolah. Komite sekolah itu adalah mitra terbaik penghubung antara orang tua dengan sekolah, sehingga komite itu harus benar-benar difungsikan dan diajak sering-sering berkolaborasi dan berkomunikasi. Yang selanjutnya adalah melakukan pengembangan diri. Kita jangan jadi yang statis, selalu puas dengan pencapaian diri kita, jangan. Karena pendidikan seperti yang disampaikan tadi, pendidikan itu selalu bergerak naik atau maju. Jadi kita harus mengikuti, selalu mengembangkan diri. Jangan hanya mengembangkan samping ke ini ya Bu, ya. Oke, nah ini mulai yang hampir terakhir ini budaya positif. Nah ini budaya positif. Kita ambil contoh perbandingan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani yang hakikatnya seperti yang kita sampaikan tadi, petani itu kayak pedagang yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun, dia memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulang, tetapi sekali lagi tidak bisa mengubah padi berbuah jagung. Itu yang harus ini. Maka diperlukan budaya positif. Nah budaya positif itu, nah ini, sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala, digegem ya. Terus teman Anda yang B itu mencoba sekuat tenaga untuk meminta benda tersebut. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Semuanya saya memegang ini, Bu Yanwar mau narik, sekuat mau meminta, tapi saya mempertahankan. Apa yang akan terjadi? Melukai ya? Iya. Yang terjadi adalah kekuatan masing-masing itu mau mencapai puncaknya. Kekuatan masing-masing itu mencapai puncaknya, sehingga itu, nah teori kontrol. Guru itu kalau dulu teori kontrol, guru itu mengontrol murid, ya kan? Guru itu merasa dia yang penguasa di kelas. Dulu loh ya, mungkin kita juga mungkin iya. Teori bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Ini masih kontrol ya, teori kontrol. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang terjadi pada kita. Orang dewasa memaksa anak itu sering terjadi. Nah ini
Stimulus respon. Stimulus respon, kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan seperti kita. Tetapi yang teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah ini memahami pandangan siswa kita, memahami cara belajar siswa kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, perilaku itu pasti mempunyai alasan, tujuan. Ya kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gagal terus dipaksa. Kalau di teori kontrol tidak, kita perlu kolaborasi dan konsensus. Oke, yang terakhir, stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Tetapi kalau teori kontrol menang. Kita harus mengubah diri kita untuk mencapai teori kontrol. Nah ini disiplin. Soalnya ini juga ini. Nah motivasi siswa kita itu mempunyai motivasi internal dan eksternal. Yang eksternal ketutupan khusus ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Benar enggak? Akan kita melihat anak itu tertib itu karena takut sama gurunya. Ada kan? Ya, itu motivasi berasal dari luar. Tertib karena pengen mendapat penghargaan atau imbalan. Nah, itu biji apik di alam gurune, disenangi di alam orang tuane. Itu masih eksternal. Tetapi yang paling tepat sebenarnya motivasi dalam dirinya sendiri. Menghargai dirinya sendiri. Menjadi insan yang sesuai dengan harapan dia sendiri, kepuasan sendiri. Itu adalah tujuan disiplin positif. Jadi motivasinya itu berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Tetapi yang sering terjadi adalah motivasi dari orang lain. Oke, ini udah hampir selesai kok, santai ya, sabar ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap membuat perintah untuk dirinya sendiri. Jadi melakukan apapun itu sesuai dengan keinginan diri sendiri, tetapi positif seperti itu. Nah ini peraturan kelas. Kita semua biasanya peraturan kelas ya. Ya, tetapi kita mulai kita coba keyakinan kelas sekarang. Peraturan, jadi anak itu tertib hanya untuk mengikuti peraturan saja. Tetapi kalau keyakinan kelas itu membekas pada dirinya sendiri. Ya, keyakinan kelas itu membekas pada dirinya sendiri. Saya melakukan ini karena saya memang pengen gitu loh. Pengen untuk menjadi baik. Ketika keyakinan kelas itu baik, nanti akan menimbulkan lingkungan sekolah yang positif, lingkungan kelas yang positif. Lingkungan kelas yang positif akan kelas 6, 5, 4 sampai 1 positif semua akan membentuk budaya positif dalam satu sekolahan. Itu. Oke, keyakinan kelas ini nggak usah karena waktu. Ini tadi yang saya bahas sama Bu Yan. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm kalau mengendarai roda 2? Kenapa boleh? Oke, itu. Kalau kan beberapa orang bilang nanti kalau ada polisi, jadi aku pakai helm kalau pas lewat jalan raya saja, gitu ya. Itu motivasi eksternal. Tetapi ketika yang disampaikan Bu Oli tadi, aku udah ragu helm, kok pas aku jatuh, kepalaku terbentur, itu motivasi internal demi keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menjaga memakai masker, cuci tangan, itu bukan karena aku udah Kopet. bukan karena aku udah ditangkap Satgas Covid atau ada razia gitu loh. Tetapi untuk melindungi dirinya sendiri gitu. Ya, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu saat mengikuti di kelas saja? Kenapa? Harus tepat waktu. Nanti ketinggalan kelas kan. Oke. Itu bukan itu harus memunculkan untuk dirinya sendiri. Aku nek telat, aku ketinggalan pelajaran loh. Aku nggak mau kalau ketinggalan pelajaran.
bukan aku nak telat tidak disenangi Pak Guru, itu nggak boleh. Ketakutan anak itu peraturan gitu ya. Oke, ya, oke, maka kita harus menciptakan keyakinan, bukan peraturan. Jadi keyakinan itu ketika sudah menjadi budaya, anak itu akan dengan sendirinya berubah jadi positif. Oke. Nah, kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju? Selalu kembalikan, kalau peraturan ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan nilai kebaikannya apa? Mudah mencari, disiplin, teratur, rapi, dilarang mengganggu orang lain. Karena apa, Bu? Oke. Nanti jawabannya kita samakan ya, sama nggak dengan pikiran kita. Saya kan juga mau ngisi ini juga ternyata beda. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kayak nilai kebaikannya adalah disiplin ya. Saya juga ini. Oke, dilarang melakukan kesalahan. Kekerasan. Karena apa? Demi apa? Keselamatan, kesehatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Dia tidak desak-desakan. Oke, gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas. Nah, ini nilainya. Tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain. Kesenangan. Udah diganggu-ganti ya. Oke. Nah, kan itu menghormati juga. Itu kan menghormati orang lain, menghormati teman. Maka saya nggak mau mengganggu teman saya. Dan diganggu-ganti. Oke, kata ini. Oke, next ini. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya menghukum. Karena apa? Karena kita, Mas besok nek saya ke anak saya juga gitu, nek mungkin nilainya bagus, dapat hadiah. Kita pun dari kecil diajarkan seperti itu, gitu. Nah, yang sisi besok itu hadiah itu motivasi yang eksternal sebenarnya, bukan ya pembuktiannya ketika jangka panjang akan seperti itu enggak. Gitu. Penghargaan itu menghukum, jadi hanya berharap mendapat itu saja. Ya walaupun tetap itu ada sisi positifnya. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan. Nah, ini hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Siapa yang pernah seperti ini? Saya juga dulu pernah. Oke. Seperti ini termasuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat nanti ya, jawabannya di sana nanti. Tebak dalam pikiran kita, ini hukuman atau sanksi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman lagi. Oke, nanti hasilnya kita lihat ya. Nanti kita lihat. Mulai diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dia coret-coretnya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena dia tidak memakai sepatu hitam. Jadi sepatunya dicopot terus diikut cekeran. Ada yang udah pernah kayak gitu? Ada. Saya. Oh, pas dari murid dulu ya, Pak ya. Oke. Tapi kita ke murid kita nggak pernah kan? Oke. Kita cekeran terus ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat ya. Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kenapa beda dengan ini? Iya. Kenapa? Kenapa? Yang aku untuk
Karena yang bawah itu benar-benar memang pelajarannya pas PJOK, jadi itu konsekuensinya. Tetapi kalau hadir di sekolah terus dihukum fisik, itu adalah hukuman. Gitu. Yang lain tadi tidak boleh. Oke. Oke. Hukuman sesuatu yang terjadi itu menyakitkan. Kalau konsekuensi itu harus terjadi. Ya, harus terjadi. Memang jadi sesuatu itu harus terjadi. Yang hukuman itu membuat anak sakit. Siapa yang pernah dihukum guru nggak sakit hati? Saya sakit, Pak. Sampai sekarang. Saya masih ingat dapat nilai 0 pas matematika digebuk. Jadi sakitnya itu masih ada. Gitu. Jadi kita belajar dari pengalaman juga Bapak Ibu. Jadi apa yang kita nggak sukai dulu terhadap guru kita jangan sampai diulang gitu loh. Anak membenci kedisiplinan, betul apa enggak? Kalau dihukum itu jadi mantel, jadi terpaksa dia disiplin itu, gitu loh. Tetapi saya salut ini kemarin diceritain Bu Yanwar, Mbak Anun, puasa kemarin loh. Itu kan berarti sudah karakter yang di ini. Jadi itu anak tidak terpaksa untuk melakukan kebaikan. Kalau di hukuman dia paksaan. Ketika enggak, saya nanti pasti dihukum terus jadi dipaksa. Oke, ini sudah. Oke, ini enggak perlu. Restitusi. Nah, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi untuk memperbaiki kesalahan itu jangan dipaksakan dari pemikiran kita. Jadi kita pertama kita buat keyakinan kelas, kita tunjukkan nanti cara-caranya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kalau kita kadang anak berantem, bersihkan WC, itu paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat dirinya sendiri, diri anak sendiri, bukan untuk anak melihat orang lain. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ya, restitusi sudah mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ketika berantem berdua, yang salah tadi diterima lagi oleh temannya, gitu, bukan terus dinengke. Ketika restitusi caranya adalah pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Ini sudah hampir selesai. Ini cara menstabilkan identitas itu tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal itu menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Contoh berbuat salah itu hal yang manusiawi loh, nah Mas. Benar, berbuat salah itu menjadi hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak guru juga, gitu kan. Tetapi kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Gitu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk cari yang benar siapa, salah siapa. Tapi ayo kita selesaikan. Itu lebih enak didengar oleh murid daripada kita langsung. Kayaknya kan kita langsung menyampaikan emosi kadang. Nah ini. Sedangkan validasi tindakan yang salah, guru berkata, kamu bisa saja loh melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kadang kayak seperti melulu gitu. Kamu pasti punya alasan untuk mengapa melakukan itu, gitu kan? Nanti anak akan menjawab, lah ini. Gitu. Tetapi cara menyampaikannya adalah dengan halus. Next, kita ini kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar anak itu adalah cinta kasih, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan survival. Menanyakan keyakinan, nah ini langsung ke ini aja. Ini cara menangani seketika restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru yang hebat, bertemu lagi dengan saya Purnomo SPD dari SD Negeri 2 Jujuan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 3 dari Klaten. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif melalui tahapan segitiga restitusi. Kali ini saya tidak sendiri, saya berkolaborasi dengan murid-murid saya yang luar biasa.
Yang pertama, Maimundu Darwansyah Putra. Kedua, Dian Fetri Aziza. Dan yang ketiga, Intan Ika Alfianti sebagai pemeran. Dan sebagai kameramen, saya menggandeng murid saya, Arsya Putu Wardana. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Gelsem Gosan tahun 1996. Sedangkan tahap segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sebelumnya, kelas 6 Seda 7 Sekolah Dasar Negeri 2 Jujuran telah memiliki dan menyepakati keyakinan kelas mereka. Dan sebagai tanda bahwa mereka yakin terhadap keyakinan yang dibuat, mereka membubuhkan tanda tangan dan cap jempol masing-masing siswa. Dan berikut skenario segitiga restitusi saya. Bayangkan sudah 3 kali 3 hari berturut-turut kita imbang karena Iya, benar bisa. pasti Bayangkan punya alasan, ya kan? Iya. Bisa diceritakan nggak alasannya itu apa? Bisa. Biasanya kan yang menyiapkan bapak ibu tes dan ada berpikir ini ketika siapa kita terus jadi nggak bisa. Yang nyiapin biasanya ibu. Iya. Oke. Nah, ibu berangkat pagi-pagi itu jam berapa? Jadi ibu berangkat jam setengah 7. Jam setengah 7 itu pagi-pagi. Nah, Mbak Intan bangunnya jam berapa? Astagfirullah. Mbak Intan itu bangun jam 7. Berarti Mbak Intan nggak sholat subuh dong? Oke. Kita jadi manusia itu tidak ada yang semua pasti berbuat. Jangan berbuat tapi manusia yang baik itu harus belajar dari kesalahan, ya kan? Oke, jadi Mbak Intan tahu kalau itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita itu apa? Membawa agama yang bersisi seimbang. Jadi tujuan kita berkumpulan dengan membawa bekal makanan itu yang pertama biar kamu terbiasa sasrakan. Terus juga ketika jam 9 itu kan tubuh kamu sudah mulai lapar itu, jadi harus
tidak terbiasa jam. Oke, dan yang ketiga adalah membiasakan disiplin, teratur, membawa makanan, membawa bekal makanan dari rumah, dan kamu juga bertanggung jawab. Kamu tahu kalau itu salah? Ya, saya selalu Mister. Oke, ya Mister tuh tahu kok. Mister tuh bangga sama Intan. Intan itu anak yang pintar, baik, cerdas, disiplin, apalagi Intan itu anak yang aktif. Jadi Intan pasti sampai tahu tidak sholat subuh, bangun jam 7 pagi, tidak membawa bekal makanan. Dan jadi Mbak Intan bisa membedakan yang benar dan tidak benar. Terus Mbak Intan kayak itu benar apa? Terus kira-kira Mbak Intan harus apa? Berubah gimana berubah? Saya akan berubah menjadi anak yang baik, Mister. Janji. Janjinya kepada siapa? Kepada diri sendiri. Oke, kita berubahnya ya. Ya, Perubahannya jadi apa? anak yang bertanggung jawab, disiplin, Iya, dan sukses menjadi anak yang sukses. iya, kita doakan kamu kedepannya jadi anak yang sukses, jadi kebanggaan orang tua, jadi kebanggaan orang guru, bisa mendapatkan cita-cita kamu, mencapai cita-cita kamu, sehingga kamu besok masa depannya jadi bahagia. Iya. Oke? Amin, Kita Mister. tunggu perubahannya. Yes? Setuju? Setuju. Oke, kita pasti. Sip, janji ya? Ya. Oke, boleh kembali ke kelas. Nah, dengan seperti itu, siswa tidak merasa tersakiti, ya. Walaupun dia melakukan kesalahan, dia belajar dari kesalahannya. Ini kasus yang kedua, kasus kedua di kelas 6. Oke, nah dia kira-kira kenapa kok nggak mau naikin kursi? Padahal Mas Budi kan tiket, Mbak dia juga naikin kursi kan sudah satu keyakinan kelas kita sebelum pulang kursinya dinaikkan. Kenapa? Benar, marah-marah. Oke, Mas dia masih kita tahu kita itu manusia itu tidak ada yang sempurna, semua pasti berbuat kesalahan. Semua juga pernah berbuat salah, tetapi kita bisa menyelesaikan ini baik-baik, ya. Oke, Mas Windu, Mbak Dia, tapi di sini tidak mau nyari yang salah siapa yang benar siapa, tapi kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Dan saya pun yakin Mas Windu, Mbak Dia itu melakukan itu ada alasannya, ya. Alasannya kenapa? Dan itu tahu kalau itu salah. Jadi Mbak Dia juga Mas itu ada keyakinan Mas yang mana? Mbak Dia itu kan temannya. Jadi sebenarnya Mas itu baik memperingatkan Mbak Dia, tapi caranya dengan tidak perlu marah-marah. Itu Mbak Dia harus dipukul sampai pukul. Kita makanya jangan terus tepur dong. Namanya ke siapa? Terus? Kalau itu kan enak lihatnya, ramai, adem, dan kadang seperti tahu, kalian pintar, cerdas, jawab, kalian itu calon-calon generasi masa
disiplin dan tetap menjadi kebanggaan orang tua dan guru. Ya, oke. Jadi, ini oke. Terus sekarang Mas Windu lanjut tiket. Bagian mau bantu juga. Oke, ya udah. Oke, boleh kembali ke kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Aliza. Perasaan saya saat melakukan praktik segitiga restitusi dengan instruktur. Saya senang karena saya jadi tahu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketika ada permasalahan, saya dibimbing untuk memperbaiki dengan cara yang baik. Instruktur juga sangat membantu saat saya ada masalah dengan teman saya. Jadi, saya akan berusaha untuk melaksanakan keyakinan kelas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan demonstrasi konteks. Oke Bapak Ibu, cukup sekian pemaparan budaya hari ini. Untuk selanjutnya ada kurang lebih yang mohon dimaafkan. Murid saya yang luar biasa. Terima kasih atas semuanya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan tadi ya. Pertanyaannya sudah selesai semua, maka waktu kami kembalikan kepada Bu Yanuar sebagai moderator. Terima kasih ke Bapak dan Ibu Guru. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Banyak sekali ilmu yang kita dapat nih Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa menjadikan kita lebih baik lagi dalam membimbing anak didik kita. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk acara hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator ingin meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Demikianlah pemaparan aksi nyata dari saya. Semoga bermanfaat. Saya bersama rekan-rekan guru SD Negeri 2 Cucuan dan SD Negeri 1 Sengon yang luar biasa menyampaikan salam merdeka belajar. Guru penggerak, bergerak, maju, merdeka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.